Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang telusur peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP dalam akreditasi rumah sakit sesuai yang ada dalam ketentuan standar akreditasi rumah sakit tahun 2022. Untuk telusur PMKP ini, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan di dalam jadwal akreditasi rumah sakit. Fokus sistem ini adalah proses yang digunakan oleh rumah sakit untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menggunakan data untuk memperbaiki pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, surveyor di dalam akreditasi rumah sakit akan melakukan evaluasi efektivitas dari pelaksanaan rencana, program, dan proses peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Tujuan dari telusur PMKP ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kepemimpinan dan staf mendukung keseluruhan program mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Komponen dari sistem telusur PMKP itu ada dua. Yang pertama adalah tinjauan indikator klinis. Ini adalah pembahasan dari standar sasaran keselamatan pasien atau SKP, alur klinis, dan panduan praktek klinis. Yang kedua, itu adalah tinjauan indikator non-klinis. Ini terkait dengan failure mode effect analysis atau FMEA, kemudian root cause analysis RCA, validasi data dan peningkatan mutu terkait dengan program efisiensi di rumah sakit. Lokasi telusur, jadi kegiatan ini ada dua, telusur dan diskusi sendiri, serta presentasi, sehingga tempat pelaksanaannya ditentukan oleh rumah sakit. Peserta yang hadir pada telusur PMKP ini ada 3. Yang pertama adalah direktur atau direktur operasional dan pimpinan rumah sakit. Yang kedua adalah individu yang bertanggung jawab terhadap implementasi program mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Dalam hal ini adalah ketua PMKP dan staf klinis dan non-klinis yang terlibat dalam implementasi program mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk telusur ini membutuhkan beberapa dokumen. Yang pertama adalah dokumen tentang data indikator mutu rumah sakit secara keseluruhan. Untuk melihat agregasi data, analisis, dan perbaikan yang telah dilakukan. Data indikator mutu ini biasanya ada pada laporan PMKP setiap 3 bulan atau setiap bulan sesuai dengan ketentuan pelaporan yang ada di rumah sakit. Yang kedua adalah RCA, root cause analysis dari kejadian sentinel. Jikalau tidak ada kejadian sentinel di rumah sakit, maka dapat menggunakan root cause analysis dari kejadian KTD atau kejadian yang tidak diharapkan. Yang ketiga adalah contoh validasi data pada indikator mutu. Yang keempat adalah contoh indikator mutu non-klinis yang telah menunjukkan hasil berupa efisiensi bagi rumah sakit. Yang kelima adalah data alur klinis dan panduan praktek klinis serta keberhasilannya dalam mengurangi variasi di dalam pelayanan. Nah, di dalam telusur PMKP, surveyor akan mendiskusikan struktur dan proses yang digunakan untuk mendukung program PMKP. Berdasarkan diskusi dari data-data tersebut yang dipresentasikan oleh rumah sakit selama telusur dilakukan. Jadi itu adalah sekilas dari telusur PMKP di rumah sakit. Di dalam telusur PMKP di rumah sakit hendaknya mampu untuk kemudian menyajikan data sebaik-baiknya dan mampu menguasai perhitungan-perhitungan statistik untuk kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan terkait dengan program PMKP di rumah sakit. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada diskusi selanjutnya.